Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skanilan. Asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Balik lagi nih di podcast Adigana. Kalian kangen gak sih sama kita yang udah beberapa bulan gak upload video? Tapi tenang aja, kali ini di episode 8 kita kembali lagi dengan membawakan tema pengalaman berorganisasi. Bersama saya Claudia Kusuma dengan narasumber saya, siapa sih yang gak tahu beliau? Betul banget teman-teman, beliau ini Pak Divo Gumara. Halo Sobat Podska. Nah, beliau ini merupakan salah satu guru olahraga di SMK 9 teman-teman. Tapi beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman sebelumnya. Nah, langsung aja ya Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Boleh dong nih Pak Divo ceritain sedikit ke Sobat Skanilan tentang pertama kali itu ikut organisasi apa sih Pak? Saya aktif organisasi sejak masuk sekolah menengah atas SMA. Saat itu memang pertama kali rekrutmennya adanya organisasi OSIS. Maka saya coba itu. Saya coba masuk. Setelah itu seleksi ternyata masuk. Lolos. Setelah ikut OSIS masih ada banyak ini organisasi di sekolah. Salah satunya waktu itu memang ekstra wajibnya ada pramuka, kemudian ada juga organisasinya. Kemudian saya ikut Dewan Ambalan. Kemudian ikut OSIS pramuka. Nah, itu kan biasanya kemampuan dasarnya baris berbaris. Iya. Nah, saya kembangkan nih baris berbaris ke organisasi Paskibra. 3 organisasi ini waktu SMA. Kemudian saya melanjutkan nih studi kuliah ya kan. Kuliah ke Universitas Negeri Semarang. Di situ banyak sekali UKM organisasi. Cuman sebelum masuk kuliah, saya itu pengen itu masuk angkatan. Jadi pengen daftar TNI. TNI. Cagur guys ceritanya. Berhubung saat itu mungkin umur saya kurang, ya, saya inisiatif ya udah melanjutkan studi aja, kuliah dulu aja. Akhirnya diterima kuliah dan juga Bejo ya kan, Bejo dapat beasiswa. Oh, beasiswa. Kemudian di dalam beasiswa itu juga diwajibkan berorganisasi, maka saat itu saya pilih resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa itu seperti kalau bahasa orang-orang awam itu tentara kampus gitu. Berarti mirip-mirip sama tentara ya Pak? Karena dilatih langsung oleh tentara. Kemudian juga saya melanjutkan organisasi di SMA juga, ada pramuka. Organisasi itu saja saat kuliah sampai selesai. Seperti itu. Nah, di dalam organisasi nih Pak, kan pasti ada yang namanya permasalahan atau perbedaan pendapat. Itu tuh solusinya Pak Divo tuh gimana sih Pak buat menyelesaikan masalah itu? Di dalam organisasi pasti ada kegiatan yang namanya evaluasi, kemudian sharing, ada juga mungkin dikumpulkan dalam bentuk rapat dan sebagainya. Dalam hal itu kalau ada masalah kan pasti teman-teman di organisasi kan pasti biasanya tahu nih, teman dekatnya lah atau sahabatnya itu pasti tahu. Nah, yang terpenting pertama pemimpinnya itu harus tahu anggotanya, bahwa misal ketua OSIS-nya ini harus tahu, oh si A, si B ini punya masalah. Itu tugas dari pemimpinnya, bagaimana menyelesaikan masalah dari problem-problem yang dimiliki anggotanya. Selain itu biasanya dalam organisasi itu ada koordinator bidang. Nah, seperti OSIS kan pasti punya banyak seksi, divisi ya, ada ketua divisi, koordinator. Nah, itu juga bertanggung jawab akan divisinya. Nah, jika ada masalah juga bisa diselesaikan dalam divisi tersebut. Nah, yang pasti remaja itu biasanya itu masih emosionalnya masih labil. Kayak gengsi gitu ya Pak berarti buat minta maaf. Gengsi, nggak mau ngalah gitu. Jadi harus
ada orang ketiga yang bantu, temannya, sahabatnya, pemimpin organisasinya itu harus membantu dalam menyelesaikan masalah. Begitu kalau dia. Iya, berarti separah-parahnya masalah di organisasi, jangan sampai itu orang luar tahu soal masalah ini gitu ya Pak. Iya, pasti itu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal pemimpin. Oke. Menurut Bapak bagaimana sih sifat yang cocok untuk sebagai seorang pemimpin seperti itu? Kalau saya sendiri selama berorganisasi, satu aja yang penting, pemimpin itu mengayomi. Mengayomi itu bukan hal melindungi saja, bukan hal untuk mensejahterakan, tapi juga menemani gitu. Jadi ketika anggotanya, kemudian teman-teman organisasinya itu berkegiatan, pemimpin, ketua itu harus menemani, mendampingi gitu. Kalau bisa ya mengarahkan gitu. Jadi jangan hanya duduk, melihat, memberikan perintah, tapi yang namanya pemimpin ya harus mengayomi. Merangkul. Iya. Berarti sama halnya seperti tanggung jawab gitu ya Pak? Iya. Ya seperti itu. Lalu kita lanjut nih teman-teman ke pertanyaan keempat. Menurut Pak Divo nih, pendapat Pak Divo tentang pentingnya kerja tim buat nyampai tujuan organisasi itu gimana Pak? Kerja tim ya. Iya. Suatu organisasi itu pasti punya visi dan misi. Iya betul. Visi dan misi itu harus diketahui semua anggota organisasi. Nah, untuk mencapai itu butuh yang namanya kerjasama. Nah, itu penting dan harus wajib. Kita itu butuhnya apa? Persatuan, kesatuan, kerjasama. Itu penting untuk mendorong apa? Melaksanakan tugas-tugas. Kalau sudah dapat itu, pasti semuanya terorganisasi dengan baik, terkoordinir, koordinasi lancar, enak. Jadi melaksanakan tugas itu saling tertawa bersama, saling susah-susah bersama gitu. Intinya saling ngerti gitu ya Pak? Saling mengerti satu sama lain. Pak Divo, tadi kita bahas lagi di jenjang kuliah ya Pak. Di jenjang kuliah itu kan pasti sibuk banget teman-teman sama yang namanya tugas, lalu ada juga event-event tertentu. Itu bagaimana sih Pak cara Pak Divo mengatur waktu agar organisasi dan juga akademisnya itu seimbang seperti itu? Oke teman-teman, kuliah itu sebetulnya tidak ribet, jadi tidak banyak tugas. Hanya kita saja bagaimana menafsirkan berkuliah itu bagaimana. Yang pasti itu jadwal sudah ada, pasti. Kalau ada pergantian pun biasanya ada koordinasi dari dosennya. Jadwal itu tidak 24 jam, pasti ya antara 12 sampai 8 jam gitu, biasanya per hari. Maka masih ada sisa-sisa waktu. Saat itu karena saya basicnya dulu di SMA sering berorganisasi, ketika kuliah terus pulang rasanya itu bosen ya, hampa, galau, maka saya ikut organisasi lah. Saat itu waktu yang saya berikan ke organisasi yaitu sisa-sisa waktu di luar waktu kuliah gitu. Jika ada event, biasanya ada event dari kampus, ada event, biasanya dulu ada Unesfer, ada penerimaan mahasiswa baru, itu pasti ada panitia-panitia. Nah, kegiatan itu pasti di luar jam kuliah. Kalaupun di dalam jam kuliah, pasti ada surat dispensasi. Yang penting kita tahu porsinya waktu kita untuk kuliah di mana, waktu kita berorganisasi di mana. Jadi kita manajemenkan itu, plot-plotkan masing-masing. Jangan sampai waktu istirahat itu habis. Nah, yang pasti kita harus memberikan waktu istirahat pada diri kita. Nah, jadi inti yang bisa kita ambil, kita tuh harus bisa memprioritaskan nih teman-teman. Kan kalau misalnya kuliah tuh kan banyak tugas, berarti kita kerjain dulu tugasnya. Di lain sisi, kita bisa mengatur waktu luang nih dengan ikut organisasi seperti itu. Nah, Pak Divo, di dalam organisasi itu kan pasti ada nih 1-2 orang yang ngerasa capek di tengah jalan atau rasanya tuh mau keluar aja gitu nih. Nah, Bapak sebagai ketua nih, anggapannya sebagai ketua, itu bagaimana cara memotivasi anggotanya agar biar gak keluar gitu loh Pak, seperti itu. Kalau saat dulu saya sampaikan seperti ini, jika kamu ikut organisasi, di tengah perjalanan berhenti,
apa yang akan kamu dapatkan? Yang pertama, kamu pengakuan kamu sebagai ikut organisasi juga tidak bisa karena kamu juga keluar. Kemudian hal-hal yang sudah kamu capai di organisasi, entah prestasi, entah itu sertifikat, entah apa, itu tidak bisa kamu dapatkan karena kamu juga keluar sebelum selesai masa tugas. Maka saat itu saya sampaikan ke junior-junior atau ke anggota-anggota bahwa kalau kamu ikut organisasi itu motivasimu apa? Satu dari saya, jadi alumni. Kalau motivasimu ikut organisasi itu jadi alumni, pasti menyelesaikan entah itu 1 tahun, 2 tahun, masa tugasnya, masa berorganisasinya pasti sampai selesai. Gitu. Kalau hanya alasannya saya ingin punya pengalaman, saya ingin coba-coba, saya ingin melatih kepemimpinan, nah itu alasan-alasan klasikal. Jadi biasa-biasa aja. Terus kalau kamu udah dapet itu, kamu mau apa? Bingung kan nanti? Oh, saya sudah dapat pengalaman, saya sudah dapat kepemimpinan. Terus setelah kamu dapatkan, kamu masih punya masa tugas, kamu mau apa? Bingung nanti. Maka kalau message-nya dari awal, saya ingin jadi alumni, ya pasti akan menyelesaikan itu semua. Begitu kalau dia. Nah, teman-teman buat yang relate nih sama pertanyaan ini, jangan berhenti tengah jalan dong. Kan udah dikasih motivasi nih sama Pak Divo. Jadi jangan purna dulu sebelum masa tugasnya selesai ya teman-teman, diselesain dulu. Pertanyaan terakhir nih Pak Divo. Pak Divo sebagai orang organisasi, apa tantangan terberat Bapak dalam organisasi tersebut? Tantangan terberat. Iya. Tantangan terberat saya saat organisasi. Seperti mungkin mengatur anggotanya atau mengatur waktunya seperti itu. Di organisasi ketika kita jadi anggota berarti kan orang baru. Yang kita atur itu pasti teman-teman kita. Tantangannya itu merangkul teman-teman sendiri. Tapi ketika kita sudah jadi pemimpin atau koordinator, tantangan kita yaitu merangkul semuanya, tidak hanya teman satu angkatan tapi semuanya. Nah, setiap orang itu punya karakter masing-masing. Ya, berbeda-beda juga. Tantangan kita itu ya itu tadi bagaimana kita menyesuaikan diri dengan orang-orang yang berbeda, mungkin berbeda perilaku, berbeda karakter dengan kita. Kita ajak bersama untuk maju. Nah itu tantangannya itu ya mengontrol teman-teman satu organisasi. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya ambil nih Pak. Berarti tantangan Bapak dalam organisasi itu seperti merangkul teman-teman yang berbeda sifat, berbeda pendapat juga, seperti itu ya Pak. Nah, itu tadi kita udah mengulas banyak banget tentang pengalaman berorganisasinya Pak Divo. Kira-kira teman-teman tertarik gak sih buat masuk ke organisasi? Dengan kalian masuk ke organisasi, tentunya kalian bisa banget belajar cara mengatur waktu, seperti tadi yang Pak Divo telah kasih tips. Lalu juga kalian bisa belajar tentang kepemimpinan dan juga menyelesaikan masalah di dalam sebuah organisasi tersebut. Saya sendiri, Claudia Kusuma, mengucapkan banyak sekali terima kasih pada Pak Divo yang telah menyempatkan waktu di podcast kali ini, dan untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Tapi teman-teman, sebelum saya akhiri, kita jargon dulu nggak sih Pak? Gimana nih jargonnya? Jargonnya kayak gini nih Pak. Asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Oke, siap ya. Ya, 1, 2, 3. Asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.